Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Di episode Hindu Times sebelumnya, kita telah membahas hari Sapala Ekadasi yang terjadi menjelang bulan mati atau tilem pada bulan Pausa. Dengan kisah Lumpaka yang berpuasa penuh dan tetap terjaga penuh hingga akhirnya beliau dapat menjadi raja yang baik dan mencapai tempat di dunia rohani setelah kematiannya. Kali ini kita akan membahas hari Ekadasi yang terjadi menjelang bulan Purnama pada bulan Pausa yang disebut dengan Putrada Ekadasi. Ekadasi ini biasanya jatuh pada bulan Januari setiap tahun. Arti kata putrada adalah yang bisa memberikan seorang putra. Seseorang yang dapat menjalani puasa dengan baik pada hari Putrada Ekadasi akan mendapatkan karunia dan akan memperoleh seorang putra yang bijak. Seseorang yang berhasil menjalani Putrada Ekadasi juga akan melenyapkan segala macam dosa dan menyebabkan orang menjadi terkenal dan terpelajar. Seperti kisah seorang raja yang mengalami masa yang begitu sulit dan kesedihan yang begitu dalam. Tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bhadrawati yang diperintah oleh Raja Suketuman dan permaisurinya bernama Ratu Saibya. Hingga saat itu raja dan ratu belum juga mendapatkan keturunan. Raja tidak merasakan kebahagiaan dalam kerajaannya, walaupun itu tempatnya sendiri. Dia menggunakan lebih banyak waktu untuk berkencan dengan istrinya, karena menganggap dengan jalan itu dia akan memperoleh seorang putra. Baik Raja Suketuman dan Ratu Saibya senantiasa dalam keadaan sedih. Apalagi pada waktu mereka mempersembahkan tarpana, sebuah upacara selamatan dengan mempersembahkan air pada leluhur yang diiringi nyanyi-nyanyian. Upacara itu menyebabkan mereka semakin sedih. Mereka berpikir, tiada seorang pun yang akan mempersembahkan tarpana apabila mereka telah meninggal nantinya. Raja dan ratu khawatir apabila leluhurnya akan sedih, karena tidak seorang pun akan mempersembahkan tarpana kepada mereka. Kesedihan terus menyelimuti perasaan raja dan ratu kerajaan Bhadrawati ini. Tidak ada seorang menteri, teman maupun keluarganya yang mampu menghibur mereka. Bagi raja, gajah, kuda serta tentara kerajaan pun sudah tak menarik hatinya lagi. Dalam keputusasaannya, ia selalu berpikir tentang bagaimana pernikahan yang tidak memiliki anak adalah suatu hal yang sia-sia. Dinyatakan bahwa tanpa anak, perkawinan hanya memboroskan waktu saja. Sesungguhnya orang yang berkeluarga namun tak memiliki putra yang baik budi, maka rumahnya yang indah akan tetap sepi dan sunyi. Tanpa putra, seseorang tidak dapat membayar utangnya kepada leluhur, para dewa dan umat manusia. Oleh karena itu, tiap orang yang telah berkeluarga hendaknya berusaha memperoleh seorang putra. Dengan demikian, dia akan terkenal di dunia ini dan akhirnya mencapai kerajaan surga yang indah. Seorang putra adalah bukti dari kegiatan saleh seseorang yang telah diperbuatnya selama 100 kali kehidupannya di masa lalu. Dan dia mencapai umur panjang di dunia ini, serta mempunyai badan yang sehat dengan cara tekun memuja Tuhan Sri Krishna. Raja tidak pernah merasa tenang memikirkan hal itu. Dia selalu cemas siang dan malam, dari pagi hingga sore, dan dari saat mulai tidur sampai bangun keesokan harinya. Mimpinya penuh dengan hal-hal mencemaskan. Karena penderitaan itu, Raja memutuskan mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Namun ia masih menyadari bahwa dengan melakukan bunuh diri, itu akan menyebabkan kelahiran di neraka. Sehingga ia mengurungkan niatnya. Merasa bahwa dirinya akan hancur apabila dia memikirkan hal itu terus-menerus. Raja kemudian menunggangi kudanya dan meninggalkan istana.
Ia akhirnya pergi ke hutan. Tak seorang pun, baik pendeta, brahmana maupun rakyatnya, yang mengetahui kemana raja pergi. Di dalam hutan yang penuh dengan rusa, burung dan binatang lainnya, Raja Suketuman berkelana tak tentu arah. Melihat berbagai macam pohon dan belukar, seperti pohon kurma, kelapa, nangka, bakula, saptapania, tinduka, dan tilaka. Demikian pula pohon-pohon sala, tamala, sarala, arjunabhira, baheda, salaki, talatala, saka, dan palasya. Semua pohon itu terlihat indah, dihiasi dengan bunga-bunga dan buah-buahan. Ia melihat rusa, harimau, babi hutan, singa, monyet, ular, dan lembu jantan yang besar, sapi hutan dengan anak-anaknya, gajah, serigala, macan tutul, badak, dan sebagainya. Melihat binatang-binatang itu semua bersama keluarga dan kawan-kawannya, raja ingat dengan binatang-binatang kerajaan, terutama gajah-gajahnya. Dia menjadi bertambah sedih dan linglung. Tiba-tiba saja, dia mendengar suara lolongan serigala di kejauhan. Dengan tersentak, dia melihat ke segala arah. Tampaknya hari sudah siang dan ia mulai kelelahan. Ia disiksa oleh rasa haus dan lapar. Ia berpikir, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga aku menderita seperti ini? Kerongkonganku terasa kering dan terbakar. Kemudian dia melangkahkan kakinya, sembari terus berpikir dosa apa yang telah dia perbuat. Berbagai macam korban suci dan pemujaan telah ia lakukan. Ia senantiasa bernanam punya kepada para brahmana dan senantiasa memelihara rakyatnya dengan baik. Raja tak paham di mana letak kesalahannya. Karena semua perbuatan saleh yang pernah dilakukannya, tanpa disadarinya, dia tiba pada sebuah kolam yang indah yang menyerupai Danau Manasa Sarowara di Himalaya. Kolam itu penuh dengan ikan, buaya, tumbuh-tumbuhan air, rumput, dan bunga padma yang indah. Angsa dan bebek berenang dengan riang di air danau itu. Di sekitarnya ada pasraman-pasraman yang indah, di mana para resi dan petapa suci yang mampu memenuhi setiap keinginan orang tinggal dan melakukan meditasi. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Mereka selalu menginginkan kesejahteraan untuk orang lain. Tatkala raja melihat hal itu, tangan kanannya bergetar dan matanya terbelalak. Itu menandakan bahwa akan ada sesuatu yang baik terjadi. Segera sang raja menghampiri dan berdiri di hadapan para resi yang duduk di pinggir kolam itu. Raja melihat mereka mengucapkan nama suci Tuhan dengan menggunakan japamala. Raja menyampaikan sembah sujud dan mencakupkan tangannya, memuji mereka dengan pujian-pujian terbaik. Para Brahmana suci itu memperkenalkan diri mereka sebagai Wiswadewa, putra dari Wiswa. Para Wiswadewa juga menjelaskan maksud kedatangan mereka ke tempat yang indah itu. Mereka datang ke kolam yang indah itu adalah untuk mandi karena 5 hari lagi bulan Magha akan tiba. Dan hari itu adalah hari Putrada Ekadasi yang suci. Seseorang yang menginginkan putra hendaknya dengan taat melakukan Ekadasi ini. Mendengar hal itu, Raja langsung bercerita tentang kesulitannya dan memohon karunia kepada para Wiswadewa. Sesuai dengan nasihat para Wiswadewa, Raja melaksanakan puasa Putrada Ekadasi dengan tepat, menuruti semua aturan dan peraturannya. Keesokan harinya, pada hari Dwadasi, setelah dia berbuka puasa, Raja menyampaikan sembah sujud kepada para resi berulang kali.
Begitulah akhirnya Raja Suketuman kembali ke kerajaannya. Ratu Syaibya kemudian menjadi hamil, dan sesuai dengan ramalan para Wiswedewa, lahirlah seorang putra yang berwajah sangat cerah dan tampan. Di kemudian hari, putra mahkota ini sangat terkenal sebagai seorang pahlawan. Raja sangat bangga sekali dengan putranya yang telah membangkitkan kembali semangat hidupnya. Putra Raja Suketuman itu sangat menyayangi rakyatnya dan memelihara kesejahteraan mereka bagaikan anak-anaknya sendiri. Apabila ia masih berada di dunia ini, seseorang yang telah melaksanakan puasa Ekadasi dengan taat, ia akan memperoleh putra yang saleh. Setelah meninggal, ia akan mencapai pembebasan. Siapapun juga, walau hanya membaca atau mendengar tentang keagungan Hari Putrada Ekadasi ini, akan memperoleh karunia yang sama seperti hasil yang diperoleh dari melaksanakan korban suci kuda atau Aswamedayadnya. Demikianlah akhir uraian tentang keagungan dari Pausa Sukla Ekadasi atau Putrada Ekadasi yang dikutip dari kitab suci Weda Bhawisya Purana. Sampai jumpa dalam kisah Ekadasi selanjutnya. Tetap bersama Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Charana Kamala Bajaman, Guru Kripawina nahin ko isadana bajaman bajaanuksa, Guru Kripawina nahin ko isadana bajaman bajaanuksa.